Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakallah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayani rahimahullahu taala. Baik. Ya, silakan dibuka kembali. Pelajaran kita masih membahas pasal ke-10 tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita sedang di pembahasan subpasal alif lam jinsiyah. Ya, di subpasal alif lam jinsiyah kita masuk pada bagian syair. Baik. Disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa ada perbedaan atau apakah perbedaan antara isim jenis yang diberi alif lam jinsiyah dengan isim jenis yang tidak diberikan alif lam jinsiyah. Maka ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sisi makna, yang kedua dari sisi lafal atau teks. Kalau dari sisi makna, maka secara makna semuanya nakirah. Walaupun isim jenis itu ditempeli alif lam jinsiyah, tetap secara makna ada makna nakirahnya, walaupun nanti nakirahnya menjadi nakirah muqayyad. Ya. Tapi secara lafal, secara teks, ya secara teks, isim jenis yang diberi alif lam jinsiyah maka menjadi ma'rifah secara teks, ya, Sedangkan isim jenis yang tidak diberi alif lam al jinsiyah maka dia nakirah. Nah, itu sekilas mengenai pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian di pembahasan syair, ya, di pembahasan syair kita baca kembali. Di sini di syair sebagai contoh atau bukti bahwasanya dalil yang menunjukkan adanya isim jenis, ya, yang ditempeli alif lam kemudian menjadi hal dalam kalimat. Menjadi hal dalam kalimat. Contohnya pada syair yang pertama yang kemarin kita baca, walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni famadaitu summata qultu la ya'nini. Nah, di situ ada kata al-laim. Laim, ya, al-laim itu isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah sebagai hal. Ya, sebagai hal. Ya, sebagai hal boleh enggak? Boleh, kondisi-kondisi tertentu. Isim jenis menjadi hal yang ditempeli alif lam jinsiyah. Baik. Contoh kedua dalam syair qal mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Mustafa sebutkan wa qawlu Abi Sakhrin al-Hudhali ya. Syairnya yang bacakan dulu, diperhatikan. Baik, Abu Sakhr ya, Abu Sakhr al-Hudhali. Apa syairnya? Wa inni la ta'runi zikraki hizzatun kaman tafadhal asfuru ballalahu al-qatru. Wa inni la ta'runi li zikraka. Ada yang dikatakan li zikraka atau li zikraki, ya. Boleh li zikraki hizzatun kaman tafadhal al-asfuru balallahu al-qatru. Sungguhnya
Aku dibuat sakit dengan guncangan. Ya, sungguhnya aku dibuat sakit, dibuat menderita dengan suatu guncangan. Ya, suatu getaran atau guncangan karena mengingatmu. Karena mengingatmu. Baik. Kaman tafadha al-'asfuru, sebagaimana burung itu sebagaimana seekor burung itu bergetar. Kalau istilahnya apa, kalau burung terkena percikan air hujan tuh kan tubuhnya bergetar ya, untuk menghempaskan air yang menimpa atau yang mengenai burung tersebut. Biasanya burung itu menggetarkan tubuhnya. Nah, sama sebagaimana burung yang ditetesi atau terkena tetesan atau terkena air hujan. Ya, itu apa? Bergetar. Air hujan menimpanya atau mengenainya, menghujaninya. Maka di sini mana syahidnya, inti pendalilannya, cari yang merupakan isim jenis. Sebagai hal. Mana? Sebentar. Kemarin kita bahas kondisi-kondisi yang khusus bagi isim jenis. Satu, isim jenis itu bisa menjadi man'ut, ya, bisa menjadi man'ut ketika setelahnya ada jumlah, ya. Isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah itu bisa menjadi man'ut atau mausuf ketika setelahnya ada jumlah. Nah, ketika setelahnya ada jumlah. Nampaknya contoh syair yang pertama itu, yang tadi kita baca sebelumnya, itu cocoknya untuk isim jenis yang menjadi man'ut, ya, bukan hal. Contoh yang pertama tadi, teman-teman. Yang laqad amurru 'alal laimi yasubbuni. Nah, yasubbuni ini jumlah fi'liyah, dia terletak setelah isim jenis al-laimi yang ditempeli alif lam jinsiyah. Al-laim itu apa? Terjemahnya kemarin. Orang yang kikir, ya. Yasubbuni, memaki diriku. Yang kan, aku pernah melewati seorang yang kikir, orang pelit yang memaki diriku. Yang terjemahnya itu yang cocok di situ. Berarti yasubbuni na'at dari al-laimi. Nah, baru sini pas. Nah, kemudian contoh yang kedua tadi yang kita bacakan, wa inni la ta'runi lidzikraki atau lidzikraka hizzatun. Sungguhnya diriku dibuat menderita, dibuat sakit, lidzikraki hizzatun, dikarenakan guncangan, ya, sebab mengingatmu, sebab ingat kepadamu. Kaman tafadha al-'asfuru ballalahu al-qatru. Mana yang cocok mana? Nah, perhatikan kata di bait yang kedua. Jadi syahidnya, inti pendalilannya di bait yang kedua. Bait yang kedua ada kata osfur. Osfur itu isim jenis. Jenis burung. Nah, jenis burung. Ada yang mengatakan burung kecil, ya, burung pipit. Tapi intinya jenis burung, ya,
yang memiliki anggota jenis yang banyak. Mungkin nanti burung ini punya nama-nama ya, burung ini, burung itu, ya kita tidak tahu. Intinya al-usfur ini jenis burung, masih umum jenis. Ya. Maka al-usfuru ballalahu al-qatru. Sama ini juga berarti konteksnya sebagai man'ud ya. Al-usfur isim jenis yang ditempeli alif lam sebagai man'ud, sifatnya adalah naatnya adalah ballalahu al-qatru. Nah, itu. Jumlah fi'liyah ballalahu al-qatru, air hujan itu mengenainya, menyiraminya. Ya, paham ya? Baik. Kemudian syair yang ketiga. Syair yang ketiga coba kita baca dulu. Mana tadi? Nah, syair yang ketiga, Anda bacakan dulu, ada keterangannya sedikit itu, ada pengantarnya. Wa masalul mu'arrafi bi'al al-jinsiyati ma'udhifa ilal mu'arrafi biha kaqawli labi dibni rabi'ata. Jadi isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah, yaitu juga berlaku pada isim yang diidhofahkan, yang dimudhofkan, yang diidhofahkan, disandarkan kepada isim yang disertai alif lam jinsiyah. Ketentuan yang berlaku pada isim yang disertai alif lam jinsiyah berlaku pula pada isim yang dimudhofkan kepada isim yang disertai ditempeli alif lam jinsiyah. Lebih enak kita lihat contoh. Wa tudhi'u fi wajhi dhalami muniratan kajumanatil bahriyya sulla nidhamuha. Ya, kita terjemahkan ringkas saja. Tadi tudhi'u ya, itu bersinar. Dia dari kata dia ya, sinar. Ya, kamu tudhi'u fi wajhi dhalami muniratan. Engkau bersinar terang, engkau bersinar terang di awal kegelapan. Engkau bersinar terang di apa? Di pangkal kegelapan, di awal kegelapan, awal malam. Seperti kajumanati al-bahriyi, seperti permata, seperti intan. Kalau intan di lautan bukan. Yang di lautan itu apa? Jumanatil bahri, seperti permata lautan, ya. Sulla nidhamuha, yang terlepas ikatannya. Nah, wallahu a'lam ya. Gambarannya seperti apa? Lebih kurang seperti itu. Maka kita cari mana syahidnya, inti pendalilannya yang terdapat isim jenis yang diberikan alif lam jinsiyah, lalu kondisinya di sini katanya tadi apa? Idhofah ya. Idhofah. Coba kita cari. Terdapat ya? Di mana? Jumanatil bahri, nah itu. Jumanati al-bahri sulla nidhamuha. Di situ ya. Jadi kondisinya masih sama seperti bait yang sebelumnya, ada isim jenis diberikan alif lam jinsiyah. Ya, sudah. Kemudian dijadikan man'ud karena setelahnya ada jumlah. Di sini jumlahnya kan sulla nidhamuha. Sulla nidhamuha. Sulla itu majhul. Sulla nidhamuha, ikatannya terlepas.
nizam, ikatan, ya, sulla, terlepas, atau cangkang permata itu terlepas. Wallahu a'lam, ya, teknis apa, gambarannya seperti apa. Namun di sini ada jumlah fi'liyah terletak setelah susunan idhofah yang mengandung isim jenis, gitu maksudnya. Tadi kembali kita lihat redaksi pengantar kalimatnya, masalul mu'arrafi bi'al al-jinsiyati ma udhifa ilal mu'arrafi biha kaqaul Labid bin Rabi'at. Jadi ketentuan yang berlaku pada isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah berlaku pula pada isim yang menjadi mudhofnya. Gitu mah mungkin lebih enaknya ya. Coba dicatat. Jadi ketentuan permisalan contoh al-mu'arraf, isim yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah, maksudnya isim jenis yang diberikan alif lam jinsiyah gitu maksudnya. Maka ketentuannya disamakan, kaidahnya disamakan dengan isim yang menjadi mudhofnya ketika kondisi idhofah. Disamakan, berlaku sama gitu dengan mudhofnya. Nah, tadi benar ya. Jadi isim jenisnya sebagai mudhof ilaih, berarti mana? Al-Bahriyah atau Jumanah. Nah, antara itu Jumanah al-Bahri, maka dianggap sama. Dianggap sama misalkan isim jenisnya adalah ini satu frase ya. Jumanah al-Bahri gitu kan, ini permata lautan. Ini satu idhofah. Jumanah al-Bahri, tapi dianggap sama dan jadikan satu saja ini seperti satu kesatuan isim jenis, karena memang maknanya kan nggak bisa dipisah ya. Kalau permata saja ya terlalu umum, tapi kalau jadi permata lautan maka sudah ma'rifah secara lafadz ya, dan nakirahnya pun nakirah muqayyad. Jadi bukan seluruh permata, tapi permata yang ada di lautan saja, tapi juga tidak ma'rifah, juga tidak spesifik pada satu permata. Paham ya? Taib, sebagaimana kita jelaskan kemarin, jadi nakirah muqayyad itu nakirah yang pertengahan antara nakirah murni dengan ma'rifah, isim ma'rifah. Taib. Maka seperti itulah lebih kurang keadaannya. Taib, insyaallah ini mudah ya kita itu tadi yang sifat ya. Jadi itu teman-teman gambarannya kalau mau jadi sifat seperti itu. Tapi bisa juga tadi bisa menjadi hal. Kalau menjadi hal ya tinggal kita terjemahannya kita ganti saja. Misalkan tadi al-laim di syair yang pertama, al-laim apa tadi? Alal-laimi yasubbuni. Maka aku melewati orang kikir dalam keadaan memaki saya, memaki diriku. Itu juga bisa sebenarnya. Ya, itu juga boleh gitu kan. Tadi kan ada dua ya, bisa sebagai man'ut ya. Isim jenisnya bisa sebagai hal. Kalau hal ya tadi tinggal kita jadikan apa? Alal laimi, anggap saja alanya itu ya zaidah misalkan, atau ziyadah, huruf harfu zaidah, huruf tambahan saja. Jadi al-laim itu takdirnya adalah al-laima. Karena yang namanya hal kan harus mansub ya, mansub secara hakiki. Nah, itu contoh syair yang pertama, jadi bisa memungkinkan sebagai hal. Syair yang kedua yang tadi al-usfur, yang burung, itu burung kecil tadi, burung al-usfur. Bagaimana cara supaya jadi hal? Ya, maka kalau mau jadi hal, terjemahnya jadi apa? Bisa saja terjemahnya menjadi burung pipit itu, atau burung jenis burung itu dalam keadaan terbasahi oleh hujan, oleh air hujan, terbasahi oleh tetesan atau air, percikan air hujan, sehingga dia bergetar tubuhnya. Bisa tergantung kita
menerjemahkan. Nah, berarti kalau mau dijadikan hal, maka harus dibaca apa? Harusnya dibaca mansub, ya kan? Nah, tadi tinggal kita gimana cara ngakalinya. Dibaca mansub nggak bisa di situ karena di situ kalau di teks kaman tafadha al-usfuru sebagai fa'il. Kalau mau diakalinnya itu balalanya yang jadi hal. Nah, gitu ya. Mafhum? Diakalin saja yang semula tadi jadi naat, jumlah fi'liyahnya itu balalahul qatru jadi dijadikan hal saja, menjadi misalkan al-usfuru balan. Nah, balan al-qatru misalkan gitu. Ya, boleh-boleh saja ya. Atau domirnya dipecah, balalahu hu-nya dipisah jadi domir munfasil jadi balan al-qatru iyyahu. Memang agak rumit ya, tapi ya begitulah. Jadi bisa jadi naat man'ut, bisa jadi hal dengan sahibul halnya. Nah, kemudian yang ketiga, syair yang ketiga juga sama. Jadi tadi jumanatil bahriyi, dia jumanatil bahriyi sullanidhamuha, maka diakalin misalkan mau jadikan hal jumanatil bahriyi maslulan nidhamuha. Jadi sulanya dipecah. Maslulan ya nidhamuha. Permata laut itu dalam keadaan terlepas ikatannya, terlepas dari cangkangnya, dari ikatannya. Kan mengikatnya ke cangkang ya kalau itu mutiara ya. Kan ada cangkangnya. Kemudian juga contoh pertama juga berarti bisa dirombak itu fiilnya ya subbuni dipecah jadi supaya bisa jadi hal. Misalkan alal laimi saban iyaya. Ya subbuni menjadi saban iyaya. Nah, jadi kita review lagi, kita murojaah lagi bahwasanya isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam jinsiyah itu terkadang bisa juga menjadi, kalau kita lihat prakteknya, kita nggak baca lagi teorinya, kita baca praktek tadi, bisa pertama menjadi man'ut ya, menjadi man'ut dari jumlah setelahnya. Taib. Padahal kaidah asalnya kalau mau jadi man'ut yang setelahnya itu ada jumlah harusnya nakirah isimnya. Ya kan? Kaidah asalnya kan harusnya nakir, tapi ini tidak nakirah, kok bisa setelahnya jumlahnya menjadi na'at. Nah, lagi-lagi acuannya adalah secara makna dari isim jenis. Ingat, isim jenis secara makna itu tetap nakirah walaupun nakirahnya muqayyad. Kemudian yang kedua keadaannya ketika isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam jinsiyah itu juga bisa menjadi bukan hal berarti ya. Sahibul hal. Nah, bisa menjadi sahibul hal. Taib. Bisa menjadi sahibul hal ya dari hal uh, setelahnya. Dari hal setelahnya kalau kita lihat di ketiga contoh syair tadi semuanya jumlah fi'liyah, tinggal kita rombak tadi bisa menjadi hal dengan cara diubah ke masdarnya. Yasubbuni jadi saban. Ya. Dan apalagi tadi ballalahu jadi ballala jadi balan. Dan sulla jadi maslulan. Ya, taib, lebih kurang demikian. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Ya, sekarang alif lam zaidah. Nah, ini baru kita bahas alif lam zaidah. Yang ke berapa? Yang ketiga ya. Kan alif lam yang pertama ahdiyah sudah. Alif lam jinsiyah sudah. Alhamdulillah ini sudah selesai. Semoga bisa paham. Dan alif lam zaidah sekarang. Kita masuk alif lam. Ada keterangan enggak? Oh, ada keterangan dulu ya. Belum kita baca. Anda bacakan dulu ringkas. Diperhatikan. Nah, ya Anda bacakan dulu karena kita waktunya terbatas.
Fayajuzu fi jumlati yasubbuni an takuna na'tan lil-la'imin. Nah, benar ya. Jadi ini sebenarnya tadi sudah prakteknya sudah. Ini cuma menjabarkan dengan paragraf. Boleh saja, boleh kalimat yasubuni tadi yang di syair yang pertama itu menjadi naat bagi laim. Ya sudah, tadi sudah kita bahas ya. Fa fi jumlati ballalahul qatru an takuna na'tan lil usfur juga sama tadi sudah kita bahas. Ini kondisinya kalau naat man'ut, kondisi yang pertama. Wa fi jumlati sullanan nidhamuha an takuna na'tan li jumanatil bahri juga sama sudah kita bahas. Bolehnya sullan nidhamuha jadi naat dari jumanatil bahri sebagai frase dari isim jenis gitu kan. Isim jenis yang ada alif lam jinsiyahnya. Bi'tibari anna mashuba al-jinsiyati ya fi makna nakirati karena acuannya itu kenapa dibolehkan jadi naat jumlahnya padahal secara lafaz itu ma'rifah isim jenisnya. Lihat acuannya adalah bi'tibari dengan pertimbangan anna mashuba alif lam jinsiyah itu yang nakirah itu nakirah secara maknanya. Masih teranggap nakirah karena maknanya lebih kuat di situ nakirah. Wa yakunu takdiru fil awwali 'ala al-la'i min sabin iyaya. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi takdirnya sebenarnya bisa dipecah jadi masdarnya. Jadi sabin juga boleh jadi masdarnya sabin ya. Tadi apa? Yasubuni atau bukan masdar ya, isim fa'il ya. La'i min sabin iyaya. Dipecah jadi isim fa'ilnya. Tapi kalau mau jadi hal tadi, jadi saban gitu ya. Dipecah, boleh. Iyayanya itu dhamir munfasil dari pecahan dari yasubuni tadi, ya mutakallim. Wa fisani kondisi yang kedua kama intafadha usfurun sama usfurunnya dinormalkan, dinetralkan jadi isim jenis yang murni, tidak ada alif lamnya. Kemudian balun itu naatnya al-qatru iya udah seterusnya. Tadi balun apa? Bentuk turunan dari balala tadi ya. Menetesi, menghujani. Air hujan itu menetesi si burung tadi. Fisalis yang ketiga, contoh syair yang ketiga, kajumanati bahriyin. Jumanat. Nah, ini dianggap juga sama, dipecah, alif lamnya dibuang dulu, al-bahrinya maslulin nidhamuha sama. Jadi maslul ya. Tapi kalau mau jadi hal tadi maslulan gitu aja. Wa yajuzu an taj'ala hadhil jumala halan. Boleh juga menjadikannya hal. Ya, sudah kita bahas juga minal madhkurati sebagaimana yang telah kita sebutkan bi'tibari ta'rifiha al-lafzi. Nah, kalau hal itu pertimbangannya adalah lafadznya. Kalau tadi na'at man'ut itu pertimbangannya adalah maknanya nakirah. Tapi kalau hal pertimbangannya justru lafadznya. Li'annaha mahallatun bi'al al-jinsiyati. Li'annaha mahallatun bi'al al-jinsiyati. Karena apa ini? Sebentar. Haknya kembali ke mana? Li'annaha mahallatun bi'al al-jinsiyati. Wa yakunu taqdiru 'ala al-la'imi sabban iyaya. Nah, karena isim jenis halnya itu menduduki atau dilekati alif lam jinsiyah yakunu takdiru kalau kita lihat tadi sebenarnya bukan halnya ya tapi sahibul halnya isim jenisnya itu wa yakunu takdiru 'ala al-la'imi sabban iyaya al-la'im di situ itulah isim jenisnya jadi sahibul halnya ya sabban. Wa kaman tafadha al-usfuru balan al-qatru iya sama. Halnya kan balan. Al-usfurnya apa tadi? Sahibul hal. Sahibul halnya yaitu dari isim jenis gitu maksudnya. Wa kajmanatil bahri masrulan nidhamuha juga sama. Ini masrulan jadi hal terhadap isim jenis yaitu jumanatil bahri satu frase tadi ya, idhofah. Permata lautan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah,
Ya, ini ada faedah menarik. Jadi tadi dikatakan al-ana yang selama ini kita tahu artinya sekarang, itu ternyata alif lamnya ahdiyah ya. Jadi al-an itu takdirnya adalah hadzal waqta al-hadira. Gitu. Eh, hadzal waqta, waktu yang ada sekarang ini. Gitu. Yaitu sekarang, maksud terjemah bebasnya. Waktu yang hadir sekarang ini, saat ini. Makanya alif lam pada al-an itu masuknya ahdiyah lil hudur. Ya. Jadi kata yang dilekati alif lam ahdiyahnya itu harus hadir ketika terjadinya kalimat. Baik. Maka kita baca dari awal, ringkas saja. Semoga bisa panjang enggak alif lam zaidah? Enggak ya. Baik, kita baca dulu. Alif lam zaidah. Az-zaidatu. Qad tuzadu fala tufidu at-ta'rifah. Jadi ketika suatu kata dilekati alif lam zaidah, maka tidaklah memberikan makna ma'rifah. Itu kaidah umumnya. Ya, tidak memberikan makna ma'rifah. Alif lam zaidah secara umum ya. Tidak memakrifahkan gitu, tidak memakrifahkan. Baik. Wa ziyadatuha imman takuna lazimatan fala tufariqu ma tasabuhu ka ziyadatiha fil a'lami allati qaranat wada'aha kal allati wal uzza was samau kasamau ali wal yas'i. Nanti kita bahas maksudnya apa. Alif lam zaidah, iya, ada kalanya bersifat ya lazimah. Maksudnya memberikan faedah penegasan. Ya, lazimah, harus. Ada kalanya alif lam zaidah itu menjadikan makna kata yang ditempelinya menjadi keharusan gitu, tuntutan. Baik. Sehingga dinamakan dengan alif lam zaidah lazimah. Itu maksudnya. Alif lam zaidah lazimah. Maknanya ada penekanan, penegasan. Oleh karena itu, fala tufariqu ma tasabuha. Tidak bisa dipisahkan antara apa? Tidak bisa dipisahkan antara alif lam tersebut dengan kata yang ditempelinya. Tidak bisa dipisahkan alif lam zaidah tersebut maknanya dengan kata yang ditempel. Artinya alif lamnya itu maknanya apa, katanya maknanya apa, tidak, tapi jadi satu, yaitu maknanya keharusan. Taib. Kaziyadatiha fil a'lami, contoh kasusnya pada pada isim alam ya. Iya, pada isim alam. Al-a'lam maksudnya pada isim-isim alam, ya, jamak ya. Jamak taksir. Mafhum? Alati ya qaranat wada'aha pada isim alam yang sesuai dengan asal terbentuknya. Asal terbentuknya memang sudah sejak awal ditempeli alif lam zaidah. Pada isim alam yang sejak awal memang sudah, atau seringnya memang pakai alif lam. Contohnya allati, al-uzza. Allat sini bukan alati isim mausul ya. Ya, bukan alati isim mausul ini. Allat ini lata. Nama nama sesembahan di zaman jahiliyah. Soalnya sudah belajar akidah, sudah paham ya. Allat, Uzza, ya itu situ. Samau'al. Kalau ada footnote-nya, kita baca footnote-nya. Perbedaannya apa? Allat, Al-Uzza, Samau'al dengan Al-Yas'i.
Kalau Lata dengan Uzza, ya Lata dengan Uzza, sebenarnya pengambilan nama ini dari nama Allah ya. Dari nama Allah. Orang-orang jahiliyah dahulu mengambil namanya dari nama Allah. Allah al-Ilah ya. Yaitu Allah. Al-Uzza al-Aziz, ya nama Allah juga. Namun karena keyakinan mereka harus menyembah banyak Tuhan, ya, maka dicarikan nama-nama yang mirip semisal nama dan sifat Allah. Nah, ini syirik ya, ini syirik akbar. Maka keduanya alamani ala sonamaini kana yu'badani fil jahiliyati. Nah, disebutkan di footnote-nya, bagi kitabnya ada footnote-nya. Lata dengan Uzza ini dua nama sonam, dua nama berhala. Sonam itu sesembahan selain Allah, bentuknya patung atau gambar atau lukisan. Kalau itu sonam, asnam ya. Kalau wasan atau ausan itu sesembahannya lebih umum. Tidak dibatasi atau selain dari berhala, ya, pokoknya lebih luas. Bisa bisa benda-benda keramat, bisa batu, bisa yang lainnya, ya, itu ausan. Baik. Kemudian yang disembah, keduanya disembah di zaman jahiliyah. Adapun Samawal dengan Al-Yasa itu alamani ala rajulain, itu nama orang soleh maksudnya, berarti nama orang soleh atau nama orang saja, wallahu a'lam, belum cek lagi. Ini nama laki-laki, ya, dua orang laki-laki, nama laki-laki. Samawal dengan Yasa. Wallahu a'lam, kalau di sekarang mungkin Samuel, ya, wallahu a'lam. Kemudian makanya nama-nama ini semuanya sejak awal sudah pakai alif lam, gitu maksudnya. Ya, Al-Uzza, Al-Lat, As-Samawal, Al-Yasa, ya. Baik. Nah, atau kalau teman-teman ingat sejarah yang pernah belajar Bidayah wa Nihayah, di situ jelaskan ya, Ibnu Katsir membedah dari kisah dari zaman Adam sampai hari kiamat. Nah, disebutkan pula kisah-kisah para nabi dan rasul. Kalau nggak salah ini Samuel dengan Yasa nama nabi ya. Nama nabi yang tidak banyak disebutkan di Al-Qur'an. Samuel dengan Nabi Yasa. Benar? Ada yang pernah dengar? Iya, Samuel dan Yasa. Nama-nama nabi ya, terdahulu. Baik. Kemudian wa kaziyadatiha fil asma'i al-mausulati ka'alladzi wallati, juga sama, tambahan alif lam pada isim mausul seperti alladzi, allati sejak awalnya memang sudah ada, gitu maksudnya. Jadi tambahan ini tidak bisa dipisahkan. Kita katakan alladzi itu al dengan zi gitu. Enggak. Karena tadi dikatakan fala tufariku ma tashabuhu, enggak bisa dipisahkan karena sudah lazimah, sudah keharusan ada di situ, dan maknanya jadi tegas bahwasanya nama tersebut ya satu orang, satu benda, gitu maksudnya. Al-Uzza ya Al-Uzza yang itu, tidak ada lagi selain yang lain, selain yang Al-Uzza yang itu. Perhatikan kemudian ada juga Al-Lati, juga sama. Wa nahwi hima, dan selain keduanya. Li'anna ta'rifal mausuli innama huwa bisilati. Dikarenakan atau karena ta'rifal mausul, isim mausul itu baru menjadi ma'rifah hanya dengan adanya jumlah silah mausul setelahnya. Paham? Jadi hubungannya apa? Tadi katanya kan di awal, di kalimat awal, qad tuzadu al fala tufidu at-ta'rifa, ya kan? Nah, tidak memberikan faedah ma'rifah karena memang alif lam pada isim mausul itu belum memberikan ma'rifah. Ma'rifahnya alif lam ma'rifahnya isim mausul ketika sudah ada jumlah silah mausul setelahnya. Baik. Nah,
La bi al alal as-sahih. Bukan karena alnya menurut pendapat yang paling sahih. Yang paling sah. Ya, bukan karena alif lamnya pada alladzi dengan allati itu yang membuat dia ma'rifah, tapi karena silah mausulnya nanti. Misalkan alladzi ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti amanu. Nah, itulah jumlah silahnya yang menjadikan alladzi ma'rifah. Ya ayyuhalladzina alladzina ya di situ. Baik. Wa amma al-ana, menarik faedah di sini. Al-an sekarang al-an. Kita sering baca namun jarang mendapatkan faedah. Alif lam apa itu? Ternyata alif lamnya kita baca fa'arjahul aqwali an-na'al fihi laisat zaidatan. Nah, kalau di sini alif lamnya bukan zaidah. Al-an ini bukan zaidah, tapi apa? Menurut pendapat yang paling arjah. Yang paling roji, yang paling kuat. Ya, arjah. Ada pendapat arjah, ada pendapat marjuh. Kalau marjuh yang lemah. Ini kaidah apa? Istilah usul fikih ya. An-na'al fihi laisat zaidatan. Bukan alif lam zaidah, tapi apa? Tadi sudah kita singgung. Innama wa innama hiya li ta'rifil huduri. Nah, ini alif lam ahdiyah, jenisnya al-hudur. Fahiya lil ahdi al-huduri. Nah, ini alif lam ahdiyah yang tipenya jenisnya lil huduri. Sudah pernah kita bahas ya. Yaitu ketika ditempeli alif lam tersebut, maka kata al-an ini harus terjadi di saat peristiwa tersebut. Ya, maka terjemahnya tadi apa? Al-an. Takdirnya apa? Kita lihat kalimat setelahnya. Takdirnya al-an itu apa? Wa huwa mabniun 'ala fathi litadammunihi ma'na ismil isyarati li anna ma'na al-ana hadzal waqtu al-hadiru. Nah, lihat maknanya adalah al-an itu hadzal waqtu al-hadiru. Maknanya hadzal waqtu al-hadiru. Waktu yang terjadi, yang hadir, yang ada sekarang ini, saat ini. Waktu yang hadir ini, terjemah tekstualnya. Waktu yang hadir saat ini. Waktu yang hadir, yang ada, yang terjadi sekarang ini. Jadi kejadian itu terjadi di waktu tersebut. Hadir waktunya. Faham? Lebih kurang demikian. Baik ya. Tadi ada yang belum terjemahkan. Wa huwa mabniun. Ini i'rabnya mabniun 'alal fathi al-ana karena akhirannya itu nun, nunnya itu fathah berarti mabniun 'alal fathi. Litadammunihi ma'na ismil isyarati dan mengandung makna isim isyarah. Itu ada makna hadza di situ. Nah, ini sudah kita bongkar ya di sini. Jarang ya faedah ditemukan makna al-an. Tadi apa? Al-an alif lamnya al-ahdiyah lil hudur, kemudian mengandung isim isyarah yaitu hadza. Ya. Lianna makna dan maknanya hadzal waktu al-hadiru. Baik. Nah, kalau di kitab dasar maksudnya apa? Zorof ya. Zorof zaman. Keterangan waktu. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan nun inas itu dengan nun niswah. Itu sudah dirilis. Ada posternya sudah. Bisa dibantu di share ya. Baik. Demikian jika tidak ada pertanyaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat dan dimudahkan pemahaman bagi kita. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.